saya. Iya, selamat datang lagi pada setelah kita istirahat sejenak ya. Kita tadi sudah istirahat sejenak dan sekarang kita lanjut lagi. Pokoknya hari Sabtu ini ya saya akan menyampaikan tadi saya sudah katakan kita mengambil kunci ajaib ya. Ya, kunci ajaib untuk hidup perkasa. Perkasa di bumi bahkan sampai ke sorga nanti. Haleluya. Ya, bagi yang mau bergabung silahkan bergabung. Kalau mau menyampaikan komen ya sekedar mau tulis haleluya, silahkan. Sekedar mau kasih gambar-gambar seperti tepuk tangan ya, ya go, just go, silakan ya. Itu bagi kita semua berkat-berkat Tuhan saja. Atau sekedar untuk kasih respon pada firman dengan menuliskan wow, itu WOW ya. Itu silahkan ya. Atau juga mau nulis kata amazing, wah itu ajaib, silahkan. Atau juga mau kasih respon dengan kata bahasa Inggris awesome, silakan saja ya. Yang penting kita ada reaksi dengan firman ya, ada penerimaan. Karena yang saya akan bacakan ini betul-betul kunci ajaib dari seorang yang sangat berpengalaman dengan Tuhan ya. Bagaimana orang itu sudah mengalami keajaiban dengan Tuhan. Jadi yang dia tulis itu adalah hasil pengalamannya dengan Tuhan. Dari orang yang ditinggikan, dari orang yang tadinya tidak dianggap ya, diangkat oleh Tuhan. Dan itu kan ditulis dalam Alkitab untuk kepentingan kita. Dengan nyanyian yang berkata, kalau lain ditolong saya juga, kalau lain diberkati saya juga, kalau lain disembuhkan saya juga, kalau lain dapat berkat saya juga, kalau lain dapat anugerah Tuhan saya juga. Jadi itu sebabnya sangat penting itu baca firman ini ya. Nah, kita baca dari M112. Ada kuncinya di sini, kunci ajaib untuk hidup perkasa di bumi dan kekal, tidak sementara ya, tapi sifatnya itu berkelanjutan. Mazmur pasal yang ke-112 saya baca. Haleluya. Haleluya itu artinya apa? Pujilah Tuhan. Itu namanya arti haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya.
Dalam terjemahan yang lain disebutkan begini, saya baca ya. Pujilah Tuhan, karena semua orang yang takut akan Tuhan dan yang mempercayakan diri kepadanya. Diberkati secara berkelimpahan. Oh, haleluya. Ya, yang berbahagialah orang yang suka melakukan perintah-perintahnya. Nah, lalu dilanjutkan begini. Orang itu yang takut akan Tuhan. Jadi yang saya maksud dengan kunci ajaib untuk hidup perkasa itu ini. Menjadi seseorang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Nomor 2, ya, gelombang kuncinya itu lagi, menjadi orang yang sangat suka kepada perintah Tuhan. Dalam terjemahan lain kan tadi disebutkan begini. Orang yang takut akan Tuhan itu ditandai dengan hormat sama Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan. Ini diriku Tuhan, ini hidupku Tuhan. Lalu dilanjutkan dengan orang yang sangat suka akan perintah-perintah Tuhan. Saya baca dari terjemahan lain lagi ya. Dalam terjemahan lain disebutkan begini. Pujilah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa. Yang suka akan perintah Tuhan. Jadi orang yang takut itu takwa. Takwa. Dalam terjemahan lain disebutkan apa? Haleluya. Ya. Haleluya. Berbahagialah orang yang hormat akan Tuhan. Orang yang hormat tangan Tuhan sangat berbahagia. Yang senang melakukan perintahnya. Senang ya, senang. Senang melakukan perintahnya. Enggak berat hati. Ada orang lakukan firman itu kan berat hatinya. Senang. Enjoy. Senang melakukan perintahnya. Dalam bahasa Toba. Teman-teman yang berbahasa Toba. Haleluya, martuama bawa. Nama kabiari Jehovah. Nalomoroha situtu. Ya, marsitutu. Lomorohana, marsitutu. Dia kapatikna. Ya. Oh, haleluya. Lalu bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris nih. Bahasa Inggris ada beberapa terjemahan dipakai kata, kalau misalnya dalam bahasa King James ya, terjemahan King James. Apa itu terjemahan King James?
bahasa Alkitab kita itu kan bahasa aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani, ya sebagian bahasa Aram ya, Aramik. Dan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi ketika Raja James di Inggris ingin supaya orang-orang percaya pada Tuhan Yesus lebih mudah memahami firman Tuhan itu, maka diperintahkanlah para penterjemah untuk menerjemahkan Alkitab bahasa Ibrani dan Yunani itu ke dalam bahasa Inggris. Makanya ada terjemahan King James, jadi versi Raja James. Apa di sana dibilang begini? Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Blessed is the man that fears the Lord, that delights greatly in his commandments. Dipakai kata di situ. Kalau dalam bahasa Inggris itu jelas, ya bahasa Indonesia begini. Kalau kita baca bahasa Indonesia, Alkitab kita kan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Orang itu tidak dijelaskan apakah dia laki-laki atau perempuan. Ya, nggak dijelaskan. Tapi dalam bahasa lain, bahasa Inggris misalnya langsung disebut Praise ye the Lord, bless is the man, M-A-N. Berbahagialah, diberkatilah seorang laki-laki, man, yang takut akan Tuhan, that fears the Lord, yang takut akan Tuhan, that delight, yang kesukaannya, delight greatly itu sangat suka, besar kesukaannya, ya, besar keinginannya untuk commandments, perintah Tuhan. Itu dalam bahasa Inggris, ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain dibuat begini. Let the Lord be praised, haleluya, let the Lord be praised, biarlah Tuhan dimuliakan. Lalu, happy is the man who gives honor to the Lord. Ya, happy is the man who gives honor to the Lord. Berbahagia, diberkati, bersukacitalah seseorang yang memberikan penghormatan kepada Tuhan, and has great delight in His law. Haleluya. Jadi yang saya sebutkan dengan kunci ajaib untuk mengalami hidup perkasa itu, hormati Tuhan, dan sangat sukai perintah-perintahnya. Dengan memperhatikan perintah itu kan selalu ada, kemarin saya katakan ada sisi positif, ada negatif. Kalau dia bilang jangan, itu kita lihat ada unsur negatifnya apa. Positifnya, lakukan, kerjakan ini, kerjakan, ya. Kamu harus, itu positif. Itu perintah Tuhan. Pemazmur berkata, akibat dari kita pegang kunci ini, kita takut sama Tuhan, sangat suka pada perintah Tuhan. Laki-laki, pemimpin di rumah tangga, menentukan masa depan keluarga.
Jadi kamu-kamu yang laki-laki di rumah, suami, ingat nih betul, ingat nih betul. Saya juga laki-laki. Ingat suami, laki-laki, man, be the man. Jadilah laki-laki, laki-laki yang betul-betul mampu membawa masa depan. Suami membawa masa depan, anak laki-laki membawa masa depan yang cemerlang, yang perkasa, yang hebat bagi istri, bagi anak-anak laki-laki dan perempuan, dan berlanjut kepada generasi berikutnya, anak cucu perkasa di bumi. Ini dulu pesan pertama. Dengar ini, laki-laki, laki-laki. Suami. Lalu ada seorang janda bilang, "Pak, saya sudah janda, Pak. Nggak ada lagi laki-laki, nggak ada lagi lakiku, nggak ada lagi suami." Ya sudahlah, sabar ya, sabar. Atau rencana nikah lagi. Ya sebelum rencana menikah lagi dan berkata, "Saya masih muda Pak Pendeta, kan boleh nikah, nggak ada yang larang. Alkitab juga kan tidak melarang. Perintah Tuhan kan tidak melarang." Ya tapi pikir-pikir dulu lah ya, sabar dulu ya, sabar. Minta perintah Tuhan dengan jelas, minta petunjuk Tuhan dengan clear, apa yang akan engkau lakukan untuk nikah lagi. Itu penting. Jangan keburu nafsu. Ya. Selalu kita berpikir begini, apa tujuan saya untuk melakukan sesuatu? Kita harus selalu digerakkan oleh tujuan. Jadi kalau mau menikah, memang Alkitab kan nggak melarang kalau sudah janda boleh nikah lagi. Bebas dia, tidak terikat hukum lagi kata Alkitab kan. Boleh-boleh aja. Tetapi selalu kita lihat tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi keinginan lust kita saja, nafsu, atau hanya memenuhi keinginan supaya kita hormat. Apa keinginannya? Ya. Silakan. Nanti kita diskusi tuh beberapa waktu yang akan datang ya, kalau dibutuhkan. Kalau saudara pengen nikah lagi yang sudah janda, ya boleh komunikasi dengan saya, nggak apa-apa. Tulis di chat dulu. Saya sudah chat, nanti tulis nomor telepon dulu. Nanti kalau ada kesempatan kita diskusi. Tapi kita harus ada appointmentnya, atau harus ada janjian dulu kapan ketemunya, di mana ketemu. Tentu kalau perempuan ya, saya ya mohon maaf kalau perempuan datang mau komunikasi dengan saya, ya harus izin. Saya harus didampingi oleh istri saya juga. Ya harus didampingi, itu demi sebuah kode etik dalam pelayanan ya. Ya, jadi itu mohon maaf ya, itu kita harus appointment dulu. Saya ada masalah Pak, saya sudah janda, ditinggal oleh suami, satu anak, saya pengen kawin lagi, dan wajah saya juga cukup neng, cukup menarik. Jadi banyak juga laki-laki, apalagi Pak, ada mobil saya Pak, jadi laki-laki juga main mata ke saya gini, gimana Pak, masih boleh nggak saya nikah? Ya nanti kita diskusi ya. Jadi adakan appointment dulu, janjian dulu, dan ingat tadi itu demi sebuah etika counseling, etika diskusi. Kalau kamu perempuan, ya saya harus didampingi oleh istri. Atau mungkin jauh lebih bagusnya tuh saya arahkan ke istri Ibu Elda ya. Karena Ibu Elda itu hari-hari ini sedang mendalami counseling ya. Counseling bagaimana menghadapi wanita-wanita yang sedang dalam masalah. Ya silakan di kontak itu ya,
Tentu karena hidup kita semua sudah untuk melayani Tuhan dan melayani sesama, kita akan lakukan itu ya. Kenapa tadi saya ngomong mengenai nikah lagi ya? Nah itu, oh iya, kita ngomong mengenai nikah, ya karena itu kebutuhan kamu juga kan. Jadi ayat firman Tuhan tadi itu, berbahagialah, blessed is the man, berbahagialah laki-laki yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi saya ulang lagi nih, kunci ajaib, kunci rahasia untuk menjadi keluarga yang perkasa, anak-anak kita perkasa, bisnis kita perkasa, tanduk kita meninggi. Itu rahasianya ialah kita harus, laki-laki, kamu harus menjadi laki-laki yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya percaya sama Tuhan dan hormati Tuhan. Hormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana ciri tanda orang menghormati Tuhan? Ya, yang sangat suka kepada perintah-perintah Tuhan. God's commandments. Sangat suka kepada perintah-perintah Tuhan. Lalu kalau ditanya, mana itu perintah Tuhan, Pak Pendeta? Mana itu perintah Tuhan, Pak Gembala? Ini perintah Tuhan. Sangat suka. Perintah Tuhan itu sudah dimulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mungkin ada di antara kamu juga bilang, laki-laki bilang, mana bisa kita suka dengan itu, ya. Bagaimana saya bisa lakukan itu? Atau orang halak kita bilang, ntar mulai. Jangan gitu bro, ya. Mulai saja, mulai. Ya. Biasa itu seperti makan itu ya. Seperti makan, ada kalanya kita nggak suka di awal-awal, tapi lama-lama kita jadi suka juga. Tapi harus dimulai. Lama-lama kita jadi suka. Ya. Kalau lama-lama kita sudah jadi suka akan perintah Tuhan, itu nanti akan sangat mudah. Jadi kita jadi otomatis dalam segala sesuatu. Jadi kita jadi sensitif. Wah, ini perintah Tuhan itu, nurani kita di dalam itu sudah sangat sensitif ya. Bahkan roh di dalam kita juga sangat sensitif. Sempurna enggak melaksanakannya? Pertama suka dulu perintah-perintah Tuhan itu, suka dulu. Baru kemudian lakukan, mulai lakukan. Sempurna enggak? Ya siapa sih manusia hidup sempurna di dunia ini? Ya lalu bagaimana supaya mengarah kesempurnaan? Pokoknya dari sisi kita itu nggak usah stres, jangan tertekan para laki-laki. Pokoknya sukai dulu. Nomor 2, lakukan. Tidak sempurna, mulai tambah, kerjakan lagi. Itu harus seperti itu. Awalnya kita paksa dulu diri untuk menyukai, ya. Lama-lama nanti jadi enjoy itu, ya. Kalau kita sudah mulai suka itu, maka janji Tuhan itu kita akan terima, ya. Jadi untuk sementara di pagi hari ini, yang saya mau sampaikan kuncinya dulu, ya. Kuncinya dulu, ya. Jadi kalau ada kunci, ada gelombang-gelombang matanya itu, di situ ada gelombang pertamanya itu adalah laki-laki, ambil itu kunci, kemudian takut sama Tuhan, hormat, percayai Tuhan, itu dulu.
Kemudian karena kita hormat dan percaya sama Tuhan itu adalah sukai firman Tuhan, delight, enjoy terhadap firman Tuhan, suka, sangat suka terhadap perintah Tuhan. Kalau dua ini sudah ada, takut sama Tuhan, takut akan Tuhan, dan menyukai perintah Tuhan. Jadi kalau kita buat begini, takut sama Tuhan, hormat sama Tuhan, mempercayai Tuhan, ditambah dengan menyukai perintah-perintah Tuhan, garis miring melakukannya, hasilnya adalah benar. Hidup benar. Ulang lagi. Ini rumusannya ya. Jadi kunci rahasia perkasa, kunci ajaib untuk perkasa di bumi, perkasa anak-anak, perkasa cucu, perkasa bisnis, perkasa dalam memberi, tanduk kita meninggi. Kuncinya dengar bro, ya, laki-laki, para pemimpin di rumah, ya. Ya kalau sudah jadi istri, sekarang pengganti disebut dengan single parent. Ayo, hormati Tuhan, takut sama Tuhan, kemudian sukai perintah Tuhan. Ketika kita suka perintah Tuhan, kita kerjakan firman, hasilnya sama dengan itulah yang disebut dengan orang benar. Kalau kita sudah benar di hadapan Tuhan, maka kita perkasa di bumi. Oke ya, besok kita lanjut lagi. Besok hari Minggu. Ya, hari Minggu ya. Bolehlah kita jumpa ya jam 6 sebentar ya. Sebelum kita ada ibadah bersama. Dan kerjakan dulu yang ini, tobat dulu kita, laki-laki, para pemimpin. Kunci ajaib untuk hidup perkasa di bumi, hidup berkelanjutan di bumi dalam keperkasaan. Sekali lagi, ulang-ulang terus ini. Hormati Tuhan, takut akan Tuhan, sukai perintahnya, lakukan. Mudah enggak? Saya bisa katakan mudah gampang ya. Atau ya ada sulitnya karena ada. Makanya kita taruh firman itu di hati kita dulu. Yang penting mulai dulu ya. Mulai dulu hari ini, tanggal 11 ini. Tidak ada langkah kedua kalau tidak dimulai dengan langkah pertama. Jadi langkah pertama itu menentukan ya. Melangkah dulu. Sesudah melangkah nanti langkah berikutnya. Dan lama-lama kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Jadilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Be the man that fear the Lord. Jadilah laki-laki. Wanita-wanita yang sudah single parent, yang sudah janda, jadilah wanita sebagai pemimpin yang menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Maka keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita, pekerjaan kita, hasil tangan kita, apapun yang kita kerjakan akan sangat perkasa di bumi ini. Kita jumpa lagi untuk jam-jam yang akan datang. Doa saya kita bisa melakukan itu, kita bisa mengerjakan itu, dan saya percaya janji Tuhan itu adalah untuk kita sekalian. Selamat hari Sabtu, menyongsong hari Minggu besok. Siapkan hati pikiran hari ini untuk ambil keputusan hari ini
untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Mulai saja. Baca terus itu Mazmur pasal 112. Nanti pokoknya lihatlah. Pasti Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, hamba berdoa buat semua umatmu, anak-anakmu, laki-laki. Kalau ada anak laki-laki di rumah, biarlah mereka mendengarkan firman ini, mereka akan perkasa di bumi. Anak cucunya diberkati di bumi. Pekerjaan mereka perkasa. Tanduk mereka meninggi. Mereka menjadi perhatian Tuhan. Dan mereka juga menjadi perhatian sesama. Mereka juga akan mendapat untung dan berkat dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semua umat-Mu Tuhan yang memberi komentar-komentar, jamah mereka, dan jadilah mereka menjadi laki-laki yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, dan melakukan firman Tuhan sejak hari ini. Karena takut akan Tuhan dan sangat suka pada perintah Tuhan adalah kunci ajaib untuk hidup perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai semua umat-Mu. Haleluya. Semua katakan amin. Selamat pagi semua, selamat hari Sabtu, God bless you. Dan the last but not least, my word, perkataan saya yang terakhir, I love you, dan aku mengasihimu. Itu sebabnya saya menyampaikan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. God bless you, bye-bye, sampai jumpa. Haleluya, glory bagi Tuhan.